Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, di dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari berdoa terlebih dahulu mengawali hari ini bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan sehat. Terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman setiap jemaat-Mu ya Bapa. Nyatakanlah diri-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Hiburkanlah hati kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami melewati hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, renungan pagi hari ini diambil dari Mazmur 73, mulai dari ayat 21 sampai 28. Demikianlah bunyi firman Tuhan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Baik, jemaat sekalian, seringkali kita punya satu kebiasaan, sering membanding-bandingkan hidup satu dengan yang lain. Bukan hanya di antara sesama orang percaya, bahkan kita juga membandingkan hidup kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Ada satu bahaya, kita bisa mengambil satu kesimpulan yang salah, bahwa orang fasik itu mujur, sekalipun mereka tetap berdosa, tapi hidup mereka nyaman, menyenangkan, dan akhirnya kesimpulannya kita bisa menuduh Tuhan bersikap tidak adil terhadap kita, seolah-olah percuma kita berhati tulus, sia-sia kita melakukan semua perintah Tuhan. Dan akibat kesimpulan yang salah ini, kita bisa menjadi pahit, sinis terhadap Tuhan. Hati-hati saudara sekalian, ketika kita hanya menilai orang lain berdasarkan penampilan luarnya saja. Hati kita bisa menjadi pahit, penuh iri hati, dan cemburu. Pemazmur tetap berkomitmen untuk mencari Tuhan, sekalipun di dalam kesulitan, karena hanya Tuhan yang sanggup memelihara dan memberikan pertumbuhan rohani. Saudara, ada seorang yang bernama Horatio Spafford. Dia adalah seorang pengacara yang tinggal di Chicago. Dan tahun 1871, dia kehilangan hampir seluruh daripada investasinya yang sangat besar karena kota itu terbakar menjadi abu. Saudara, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, tahun 1873, Spafford memutuskan untuk berlibur ke Eropa bersama dengan istri dan keempat anaknya. Kemudian sahabatnya, yaitu penginjil D.L. Moody, pada saat itu sudah menjadwalkan akan berkhotbah di Inggris pada musim gugur. Tapi karena ada hal yang dia harus kerjakan di dalam bisnis, maka Horatio Spafford menunda perjalanannya, mengirim istri dan keempat anaknya terlebih dahulu berlayar ke Inggris. Saudara sekalian, apa yang terjadi pada tanggal 22 November tahun 1973 saat melintasi Samudra Atlantik, kapal yang ditumpangi oleh Anna Spafford dengan keempat anaknya ditabrak oleh kapal lain dan tenggelam. Waktu itu ada 226 nyawa yang meninggal, termasuk keempat anak daripada Horatio Spafford. Dan Anna Spafford selamat
di dalam peristiwa tragedi tersebut dan mengirimkan telegram ke Amerika, ke Chicago. Dan isi telegramnya berbunyi, "Saved alone." Hanya dia seorang diri yang selamat. Artinya keempat anaknya meninggal dunia. Dan di saat duka cita yang sangat mendalam, Spafford kemudian memutuskan untuk berlayar ke Inggris dan mencari lokasi di mana perahu itu tenggelam, di mana keempat anaknya meninggal di lautan. Dan di saat itulah lahirlah satu lagu pujian yang kita kenal dengan lagu "Nyamanlah Jiwaku". Jemaat sekalian, kenapa seorang Horatio Spafford bisa tetap tenang bahkan ketika dia mengalami badai yang begitu hebat di dalam kehidupannya, kesedihan yang begitu mendalam, rasa kehilangan yang tidak lagi bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saudara sekalian, satu komitmen, yaitu untuk tetap dekat dengan Allah apapun juga yang terjadi. Sebagai jemaat yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, mari kita ubah sikap hati dan pola pikir kita. Tinggalkan sikap sinis dan pahit hati, sekalipun kita tidak mengerti apa yang saat ini sedang terjadi dengan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan setia sampai selama-lamanya, dan Tuhan memegang tangan kanan kita. Dengan nasihat, Tuhan akan menuntun kita semua masuk di dalam kemuliaan dan kemuliaan. Dan biarlah melewati setiap pergumulan, kita dengan hati yang sungguh-sungguh bisa berkata seperti pemazmur berkata, "Yang aku rindukan hanya satu Tuhan, yaitu Engkau Tuhan, sekalipun hati dan dagingku hancur." Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan jawaban dan kekuatan bagi jemaat sekalian. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tidak mengerti Tuhan, kenapa Engkau izinkan semuanya ini terjadi? Tuhan, kami mau berkomitmen tetap tinggal dekat Allah. Sekalipun hati dan daging kami hancur ya Tuhan. Dan kami mau tetap taat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Hiburkanlah setiap jemaat. Dan biarlah Tuhan, kami semua mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hiburkanlah mereka yang sedih. Bangkitkanlah mereka yang letih lesu, yang berbeban berat. Dan juga yang saat ini mengalami kesusahan. Berilah jalan keluar yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu. Tolong kami ya Tuhan, beri hikmat bijaksana apapun juga yang kami lakukan, sehingga senantiasa bisa mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.